Tepat 10 tahun setelah anakku meninggal, tiba-tiba jam 2 malam, telepon rumahku berdering. Suara seorang remaja laki-laki berkata, "Ibu, tolong aku. Aku tidak tahu di mana." Nafasku berhenti. Aku kenal suara itu. Aku syok ternyata itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 10 tahun adalah waktu yang lama. Bagi sebagian orang, waktu menyembuhkan luka. Tapi bagi Farida, waktu hanya mengawetkan rasa sakitnya. 10 tahun lalu, dunianya runtuh. Ryan, putra satu-satunya, buah hatinya yang baru berusia 5 tahun, meninggal dunia. Dokter bilang infeksi paru-paru akut. Semuanya terjadi begitu cepat. Dalam 3 hari, tawa ceria itu hilang, digantikan keheningan panjang di rumah besar mereka. Sejak saat itu, Farida menjalani hidup seperti bayangan. Dia tetap seorang wanita berhijab yang taat, sholatnya tidak pernah putus. Dia berdoa, meminta kekuatan, tapi rasa hampa itu tidak pernah pergi. Kamar Ryan masih sama persis. Mainan mobil-mobilan, robot, dan buku-buku bergambar, semua tertata rapi di rak. Farida membersihkannya setiap hari, seolah Ryan hanya sedang pergi bermain dan akan segera kembali. Hubungannya dengan Imron, suaminya, mendingin. Imron tampak berduka, tentu saja, tapi dukanya berbeda. Imron menyibukkan diri dengan pekerjaan, sering pulang larut malam. Mereka tidur di kamar terpisah. Imron bilang dia tidak sanggup melihat kesedihan Farida. Ibu mertuanya, Ibu Halimah, lebih sering menyalahkannya. "Sudahlah, Farida. Ikhlaskan. Kamu begini terus, Imron jadi tidak betah di rumah. Pikirkan masa depan, cari anak lagi," katanya suatu kali, dengan nada datar yang menusuk. Tapi Farida tahu, dia tidak akan pernah bisa menggantikan Ryan. Malam itu, seperti 1000 malam lainnya, Farida gelisah. Dia baru saja selesai sholat tahajud, bibirnya masih basah karena zikir. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 2 malam. Hujan rintik di luar membuat suasana semakin sunyi. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Telepon rumah di nakas sebelah tempat tidurnya berdering. Farida tersentak. Jantungnya berdebar. Telepon rumah? Siapa yang menelepon jam segini? Imron ada di kamar tamu. Ibu Halimah ada di paviliun sebelah. Dengan tangan gemetar, Farida mengangkat gagang telepon. "Halo?" Hening sejenak. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dan suara statis. "Halo? Siapa ini?" ulang Farida. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara anak laki-laki, tapi bukan suara anak kecil. Suara remaja yang serak dan penuh ketakutan. "Ibu." Darah Farida serasa berhenti mengalir. Panggilan itu. Panggilan, "Ibu," itu. "Ibu, tolong aku. Aku sudah tidak punya waktu. Aku tidak tahu di mana sekarang." Gelap sekali. Farida syok. Nafasnya seakan berhenti. Dia mencengkeram gagang telepon begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Itu tidak mungkin. Itu suara Ryan. Tentu, suaranya lebih berat, lebih dewasa, tapi intonasinya, cara dia memanggil "Ibu," adalah milik Ryan. "Ryan? Ryan, ini kamu? Kamu di mana, Nak?" teriak Farida, histeris. "Ibu, mereka bilang ibu sudah." "Mereka?" Suara itu terputus oleh batuk hebat, lalu sambungan terputus. Klik. Hening. Farida membeku. Gagang telepon masih menempel di telinganya. Dia tidak bergerak selama beberapa detik. Ini mimpi. Ini pasti mimpi buruk. Halusinasi karena kesedihan yang terlalu dalam. Dia menatap foto Ryan di meja. Foto bocah 5 tahun yang tersenyum riang. Anak itu sudah 10 tahun di dalam tanah. "Tidak mungkin," bisiknya. Dia meletakkan gagang telepon. Tangannya gemetar hebat. Dia menangis tanpa suara. Ini terlalu kejam. Siapa yang tega melakukan prank sekejam ini? Saat itulah, ponselnya yang tergeletak di samping bantal bergetar. Sebuah pesan teks masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Farida membukanya dengan pandangan kabur karena air mata. Isinya hanya satu kalimat pendek. "Mereka membohongimu. Kuburan itu kosong." Farida membaca pesan itu lagi. Dan lagi. Telepon dari suara Ryan. Pesan tentang kuburan yang kosong. 2 hal gila yang terjadi bersamaan. Ini bukan kebetulan.
Ini bukan prank. Ketakutan yang berbeda, yang lebih dingin dari kesedihan, mulai menjalar di punggungnya. Sebuah harapan yang mengerikan dan terlarang mulai tumbuh di hatinya yang sudah lama mati. Mungkinkah? Mungkinkah putranya masih hidup? Harapan dan ketakutan berperang di dalam diri Farida. Dia duduk terpaku di tempat tidur selama hampir 1 jam. Pikirannya berlari liar. Jika kuburan itu kosong, berarti Ryan tidak pernah meninggal. Jika Ryan tidak meninggal, siapa yang dia kubur 10 tahun lalu? Dan siapa? Mereka, yang disebut di pesan itu? Farida melirik ke pintu kamar tamu. Imron. Suaminya. Apakah dia tahu sesuatu? Hatinya berbisik jangan. Sesuatu dalam dirinya, insting seorang ibu, menyuruhnya untuk tidak melibatkan Imron. Belum. Didorong oleh kekuatan yang tidak dia mengerti, Farida bangkit. Dia mengambil kunci mobilnya. Dia menyambar hijab bergo panjang yang tergantung di balik pintu, memakainya dengan tergesa-gesa. Dia tidak peduli lagi. Dia harus tahu. Dia harus melihatnya sendiri. Pukul 3 pagi, Farida mengendarai mobilnya menembus sisa hujan. Jalanan sepi. Dia melaju menuju pemakaman umum di pinggir kota. Tempat Ryan dimakamkan. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Dia tiba di pemakaman. Gerbangnya terkunci. Tapi Farida tahu ada jalan kecil di belakang yang biasa dipakai penjaga. Dia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki. Udara malam yang dingin menusuk kain bajunya, tapi dia tidak merasakannya. Dia melompati pagar rendah yang rusak, dan masuk ke area pemakaman yang gelap. Hanya berbekal cahaya senter dari ponselnya, dia mencari makam Ryan. Dia hafal letaknya. Di bawah pohon Kamboja tua. Akhirnya dia menemukannya. Sebuah nisan kecil sederhana bertuliskan, Ryan bin Imron. Wafat 10 September 2015. Farida berlutut di atas tanah yang basah. Kuburan itu kosong. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Dia mulai menggali. Dengan tangannya. Dia mencakar-cakar tanah basah dan rumput dengan putus asa. Kukunya patah, jarinya terluka dan perih. Tapi dia tidak peduli. Dia harus tahu. Tapi usahanya sia-sia. Tanah itu terlalu keras. Dia menangis dalam frustrasi. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia butuh bantuan. Tapi siapa? Polisi? Mereka akan menganggapnya gila. Tiba-tiba dia teringat satu nama. Gilang. Teman kuliahnya dulu. Seorang pria baik hati yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta. Farida masih menyimpan nomornya. Dia pernah membantu Gilang saat kuliah dulu, dan Gilang berjanji akan membantunya jika dia butuh apapun. Dengan tangan gemetar dan kotor oleh tanah, Farida menelepon Gilang. Halo? Suara Gilang serak, jelas baru bangun tidur. Gilang, ini aku, Farida. Aku butuh bantuanmu. Segera. Farida? Astaga, ini jam berapa? Kamu baik-baik saja? Suaramu. Aku di pemakaman. Di makam Ryan, potong Farida, suaranya bergetar hebat. Gilang, aku tahu ini gila. Tapi aku harus membongkar makam ini. Sekarang juga. Hening di seberang sana. Farida bisa membayangkan Gilang sedang duduk, berusaha mencerna kata-katanya. Farida, apa yang terjadi? Kamu tidak bisa main bongkar makam. Itu ilegal. Aku mohon, Gilang. Farida mulai terisak. Aku dapat telepon. Dari Ryan. Dan pesan. Pesannya bilang kuburan ini kosong. Aku harus tahu, Gilang. Aku tidak gila. Kumohon, bantu aku. Mendengar keputusasaan dalam suaranya, Gilang menghela napas panjang. Oke, tenang. Jangan lakukan apa-apa. Aku akan ke sana. Aku punya kenalan di dinas pemakaman. Akan kucoba urus izin darurat dengan alasan dugaan malpraktik penguburan atau sesuatu. Tetap di telepon. Kirim lokasimu. Aku akan datang. Farida menunggu. Rasanya seperti selamanya. Dia duduk bersandar di pohon Kamboja, memeluk lututnya, gemetar kedinginan dan ketakutan. 1 jam kemudian, saat langit mulai memerah di ufuk timur, mobil Gilang datang. Dia tidak sendiri. Dia membawa 2 pria berbadan tegap dengan pakaian kerja dan peralatan menggali. Farida, kamu yakin mau melakukan ini? Tanya Gilang pelan, menatap wajah pucat Farida. Farida hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari gundukan tanah itu. Kedua pria itu mulai bekerja. Mereka bekerja cepat dan efisien di bawah pengawasan Gilang. Bunyi cangkul yang menghantam tanah terdengar begitu memilukan.
Farida memejamkan mata, berdoa dalam hati. Dia tidak tahu apa yang dia harapkan. Menemukan sisa-sisa jasad putranya akan menghancurkan harapan barunya. Tapi tidak menemukan apa-apa, itu akan membuka kotak misteri yang lebih besar. Setelah setengah jam menggali, cangkul mereka membentur sesuatu yang keras. Kayu. Sudah ketemu, kata salah satu penggali. Jantung Farida serasa berhenti. Mereka membersihkan sisa tanah, lalu mengangkat sebuah peti kayu kecil yang sudah mulai lapuk. Peti itu diletakkan di tanah datar di sebelah lubang. Gilang menatap Farida. Siap? Farida mengangguk kaku. Dengan linggis kecil, Gilang mencongkel tutup peti itu. Engselnya berkarat dan patah. Tutupnya terbuka dengan suara berderit. Farida menahan napas. Dia memberanikan diri melihat ke dalam. Dan dia menjerit. Bukan jeritan ngeri, tapi jeritan syok. Peti itu kosong. Tidak ada kerangka anak kecil. Tidak ada tulang belulang. Yang ada di dalamnya hanyalah tumpukan pemberat besi yang sudah berkarat, sebuah bantal lapuk, dan sebuah boneka robot mainan. Boneka yang sama persis dengan yang dia masukkan ke peti mati Ryan 10 tahun lalu. Ya Allah, kosong. Bisik Farida, tubuhnya luruh ke tanah. Air matanya tumpah. Dia tidak tahu harus merasa lega atau ngeri. Pesan itu benar. Kuburan itu kosong. Ryannya tidak ada di sana. Gilang, sang detektif, segera bertindak. Dia memeriksa isi peti itu dengan lebih teliti. Dia mengangkat boneka robot yang sudah kusam itu. Saat itulah dia merasakan ada sesuatu yang keras terselip di balik kain boneka itu. Dia menariknya keluar. Benda itu berkilau samar di cahaya pagi yang redup. Sebuah kancing manset. Kancing manset emas yang mewah, berbentuk kotak. Farida, panggil Gilang, suaranya serius. Kamu kenal ini? Farida mendongak. Dia melihat benda di tangan Gilang. Matanya membelalak. Dia sangat mengenali benda itu. Kancing manset emas. Dengan ukiran huruf I yang sangat khas di tengahnya. Itu. Bisik Farida, napasnya tercekat. Itu punya Imron. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Farida duduk kaku di kursi penumpang mobil Gilang, menggenggam erat kancing manset emas itu hingga logam dinginnya menusuk telapak tangannya. Pikirannya kosong, namun di saat yang sama, penuh sesak. Imron. Suaminya. Pria yang seharusnya berbagi duka dengannya. Pria yang menangis di pemakaman itu. Pria yang memasukkan kancing mansetnya ke dalam peti mati kosong itu. Farida, suara Gilang memecah keheningan. Aku tahu ini berat. Tapi sekarang, kamu harus tenang. Jangan katakan apa-apa pada suamimu. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu. Kita harus kumpulkan bukti dulu. Kita tidak tahu seberapa dalam permainan ini. Farida menoleh, menatap Gilang dengan mata merah. Tenang? Bagaimana dia bisa tenang? Putranya, darah dagingnya, yang dia tangisi selama 10 tahun, ternyata masih hidup. Dan suaminya adalah bagian dari kebohongan itu. Aku tidak bisa, Gilang, bisik Farida, suaranya serak. Aku harus bicara padanya. Aku harus tahu. Farida, itu berbahaya, desak Gilang. Jika dia tahu kamu tahu, dia bisa panik. Dia bisa apa? Membunuhku? Potong Farida, suaranya kini mengeras. Dia sudah membunuhku setiap hari selama 10 tahun ini. Aku harus menghadapinya. Gilang menghela napas, melihat tekad baja di mata wanita itu. Dia mengerti. Ini bukan lagi kasus orang hilang. Ini adalah urusan seorang ibu. Baik. Tapi hati-hati. Aku akan menunggu di dekat rumahmu. Jika terjadi sesuatu, segera telepon aku. Farida mengangguk. Dia tiba di depan gerbang rumah mewahnya. Rumah yang kini terasa seperti penjara yang dingin. Dia masuk. Suasana di dalam rumah sepi. Dia melangkah ke ruang makan. Imron ada di sana, sudah rapi dengan kemeja kerjanya, sedang mengoleskan selai di roti. Dari mana saja kamu pagi-pagi begini? Farida? Kamu tidak membangunkan aku. Tegur Imron, nadanya datar, tidak menatap Farida. Farida berdiri mematung di ambang pintu. Dia melihat suaminya. Pria yang dulu dia cintai. Kini, yang dia lihat hanyalah monster. Aku dari makam Ryan, kata Farida pelan. Gerakan tangan Imron berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada kilatan aneh di matanya. Bukan kaget. Bukan sedih. Itu ketakutan. Makam? Pagi-pagi begini? Ada apa lagi, Farida? Mau menyiksa diri lagi?
Farida berjalan pelan ke meja makan. Tangannya gemetar saat dia membuka telapak tangannya. Dia melemparkan kancing manset emas itu ke atas piring Imron. Kling! Suara logam membentur keramik terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening. Imron menatap kancing manset itu. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia membeku. Ini tertinggal, kata Farida. Suaranya bergetar menahan amarah. Ini ada di dalam peti mati Ryan. Peti mati yang kosong. Imron tersentak. Dia menatap Farida, matanya membelalak. Tapi reaksinya salah. Dia tidak bingung. Dia panik. Apa? Apa maksudmu? Farida, kamu membongkar makamnya. Jawab aku, teriak Farida, emosinya meledak. Kenapa ini ada di sana? Di mana anakku? Imron? Di mana Ryan? Farida, kamu gila. Imron bangkit dari kursinya, suaranya meninggi, berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan. Kamu sudah gila. Kamu menodai makam anak kita sendiri. Kamu. Anak kita masih hidup. Potong Farida. Dia meneleponku tadi malam. Jam 2 malam. Dia minta tolong. Wajah Imron semakin pucat. Dia mundur selangkah. Ada apa ini ribut-ribut? Suara dingin itu datang dari belakang Farida. Ibu Halimah, ibu mertuanya, muncul. Dia menatap tajam ke arah Farida. Pagi-pagi sudah berteriak. Tidak malu didengar tetangga? Tanya pada putramu, Bu, seru Farida, menunjuk Imron. Tanya dia di mana dia sembunyikan cucumu. Tanya dia kenapa dia memalsukan kematian Ryan. Ibu Halimah menatap kancing manset di meja, lalu menatap Imron yang gemetar. Ekspresi Ibu Halimah tidak berubah. Tetap dingin. Dia lalu menatap Farida dengan pandangan mencemooh. Halusinasi. Kamu sudah benar-benar gila, Farida. Kesedihan sudah merusak otakmu. Aku tidak gila, jerit Farida. Kuburan itu kosong. Isinya hanya besi pemberat dan boneka ini. Farida melempar boneka robot kusam itu ke meja. Ibu Halimah maju selangkah. Dia menampar Farida. Keras. Plak. Farida terhuyung, pipinya perih dan panas. Dia memegang pipinya, menatap ibu mertuanya dengan tidak percaya. Cukup, desis Ibu Halimah. Cukup dengan kegilaanmu ini. Imron, bawa istrimu ini ke rumah sakit jiwa. Dia sudah berbahaya. Imron, seolah mendapat kekuatan dari ibunya, maju dan mencengkeram lengan Farida. Kamu dengar, Farida, kamu butuh bantuan. Kamu sakit. Ini adalah reaksi mereka. Bukan syok. Bukan pertanyaan. Bukan kebingungan. Mereka tidak terkejut kuburan itu kosong. Mereka marah karena Farida mengetahuinya. Mereka langsung menyerangnya, menyebutnya gila. Farida sadar. Mereka berdua terlibat. Farida meronta, melepaskan cengkeraman Imron. Jangan sentuh aku. Dia menatap kedua orang itu dengan kebencian yang murni. Aku tidak gila. Dan aku akan menemukan putraku. Aku akan membuktikan kejahatan kalian. Ibu Halimah tertawa kecil. Tawa yang mengerikan. Buktikan? Buktikan dengan apa? Dengan boneka? Dengan suara di telepon? Siapa yang akan percaya pada wanita stres yang membongkar makam anaknya sendiri? Pergilah, Farida. Pergi sebelum aku benar-benar memanggil ambulans. Imron menatap Farida dengan tatapan yang aneh. Campuran antara takut, marah, dan kasihan. Pergilah, Farida. Tenangkan dirimu, katanya pelan. Aku harus ke kantor. Ada rapat penting. Dia mengambil tas kerjanya, bahkan tidak berani menyentuh kancing manset itu, dan bergegas pergi. Ibu Halimah menatap Farida dengan tatapan penuh kemenangan. Kamu sendirian dalam hal ini, Farida. Ingat itu. Dia lalu berbalik dan berjalan santai menuju dapur, seolah tidak terjadi apa-apa. Farida ditinggal sendirian di ruang makan. Pipinya masih perih. Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Dia telah dibohongi. Dikhianati oleh suaminya sendiri. Dianiaya oleh ibu mertuanya. Tapi kini, dia tahu pasti. Ryan masih hidup. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Gilang. Mereka berdua terlibat. Katanya, suaranya dingin dan datar. Kamu baik-baik saja? Aku dengar teriakan, kata Gilang cemas. Aku baik. Tapi mereka tahu aku tahu, jawab Farida. Sekarang, giliranku mencari. Farida teringat sesuatu. Ruang kerja Imron. Ruangan yang selalu terkunci.
Imron selalu bilang itu area pribadinya, tempat dia menyimpan dokumen kantor penting. Bahkan Farida tidak boleh masuk. Farida berjalan ke ruang kerja itu. Pintunya terkunci, seperti biasa. Dia ingat, dulu sekali Imron pernah bilang dia menyembunyikan kunci cadangan di tempat yang terlalu jelas. Farida melihat ke atas kusen pintu. Tangannya meraba-raba. Dan dia menemukannya. Sebuah kunci kecil yang ditempel di sana. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Hanya ada meja, kursi, dan lemari buku. Farida mulai menggeledah. Laci meja terkunci. Dia membukanya paksa dengan pembuka surat. Isinya hanya alat tulis. Dia melihat ke lemari buku. Penuh dengan buku-buku tebal soal bisnis dan hukum. Tidak ada yang aneh. Lalu, matanya tertuju pada sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan yang biasa saja. Tapi Farida merasa lukisan itu sedikit miring. Dia mendekat, meluruskan lukisan itu. Tapi lukisan itu terasa berat. Dia menggesernya. Di baliknya, tertanam di dinding, sebuah brankas besi berwarna abu-abu. Jantung Farida berdebar. Dia mencoba tanggal lahir Imron. Tidak terbuka. Tanggal lahirnya. Tidak. Tanggal pernikahan mereka. Tidak. Lalu dia teringat. Tanggal, kematian, Ryan. 10 September 2015. 100915. Dia memasukkan angka-angka itu. Terdengar bunyi klik pelan. Brankas itu terbuka. Napas Farida tercekat. Di dalamnya bukan tumpukan uang, tapi tumpukan map dan dokumen. Dia menariknya keluar. Sebagian besar adalah kontrak bisnis. Tapi ada satu map berwarna biru di bagian paling bawah. Dia membukanya. Isinya adalah lembar-lembar laporan transfer bank. Transfer bulanan. Puluhan juta rupiah. Setiap bulan, selama 10 tahun. Diteruskan ke satu nama rekening. Yayasan Panti Asuhan Bintang Harapan. Farida tidak pernah mendengar nama panti asuhan itu. Dia melihat alamatnya. Terletak di sebuah desa terpencil di pegunungan, ratusan kilometer dari sini. Di bawah tumpukan transfer itu, ada selembar dokumen lain. Sebuah akta. Akta kepemilikan tanah. Tanah tempat, panti asuhan, itu berdiri. Farida membaca nama pemiliknya. Farida terhuyung mundur. Dia harus duduk di lantai. Nama pemilik tanah itu bukan Imron. Nama itu adalah Halimah binti Abdullah. Ibu mertuanya. Farida duduk di lantai ruang kerja Imron, dikelilingi dokumen-dokumen yang membongkar kebohongan 10 tahun. Tangannya gemetar hebat. Ibu Halimah. Mertuanya. Wanita yang menamparnya tadi pagi. Wanita yang menyuruh Imron membawanya ke rumah sakit jiwa. Dia adalah otaknya. Dia segera memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Laporan transfer bank. Akta tanah. Semua halaman. Dia harus bergerak cepat sebelum Imron atau Ibu Halimah curiga. Setelah selesai, dia mengembalikan semuanya persis seperti semula. Mengunci brankas. Menggeser lukisan. Mengunci laci meja. Mengunci pintu ruang kerja, dan meletakkan kunci cadangan kembali di atas kusen. Dia berlari ke kamarnya, mengunci diri, dan segera menelepon Gilang. Gilang, katanya, suaranya berbisik penuh urgensi. Aku menemukannya. Semuanya. Dalangnya Ibu Halimah. Dia memiliki tanah atas nama Panti Asuhan Bintang Harapan, di pegunungan. Imron mentransfer puluhan juta ke sana setiap bulan selama 10 tahun. Ryan pasti ada di sana. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Gilang sedang mencerna informasi itu. Bagus, Farida. Kerja bagus, kata Gilang, suaranya serius. Kirimkan aku semua fotonya. Alamatnya. Semuanya. Aku akan segera memeriksanya. Tapi kamu harus tetap berpura-pura. Berpura-pura apa? Tanya Farida. Berpura-pura hancur. Berpura-pura gila, seperti yang mereka inginkan, jelas Gilang. Mereka pikir mereka sudah memenangkan pertarungan pagi ini. Mereka pikir kamu hanya wanita histeris tanpa bukti. Biarkan mereka percaya itu. Itu akan memberi kita waktu. Farida menarik napas dalam-dalam. Gilang benar. Dia harus menelan rasa sakit dan amarahnya. Dia harus memakai topeng. Baik. Aku mengerti. Satu hal lagi, Farida, kata Gilang. Motifnya. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Uang transfer bulanan itu besar, tapi sepertinya tidak sebanding dengan risiko memalsukan kematian.
Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Pertanyaan itu menghantam Farida. Uang. Tentu saja ini soal uang. Tapi uang apa? Hidup mereka sudah mewah. Imron sukses dalam pekerjaannya. Tiba-tiba Farida teringat sesuatu. Ayahnya. Almarhum ayahnya adalah seorang konglomerat yang sangat kaya. Ayahnya tidak pernah menyukai Imron. Beliau selalu menganggap Imron hanya mengincar harta Farida. Ayahnya meninggal 2 tahun sebelum Ryan wafat. Warisan ayahku, bisik Farida. Apa? Tanya Gilang. Warisan ayahku. Pasti ada hubungannya dengan itu. Aku harus memeriksanya. Aku akan pergi ke Pak Hermawan, notaris keluarga kami. Hati-hati, Farida. Jangan sampai Imron atau Halimah tahu. Akan kucari alasan, kata Farida. Dia merapikan hijabnya, menghapus sisa air mata. Wajahnya kini mengeras. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya tekad. Farida keluar kamar. Dia bertemu Ibu Halimah di ruang tengah, yang sedang menonton televisi dengan santai. Mau kemana lagi kamu? Sindir Ibu Halimah. Saya mau ke pengajian, Bu, jawab Farida, suaranya dibuat lemah dan putus asa. Saya perlu menenangkan diri. Mungkin Ibu benar. Saya terlalu stres. Ibu Halimah tersenyum puas. Dia mengira sudah berhasil mematahkan semangat menantunya. Bagus. Pergilah berdoa. Minta ampun karena sudah menuduh suami dan mertuamu sendiri. Farida menahan amarahnya. Dia hanya mengangguk kecil dan pergi. Dia melaju ke kantor notaris Hermawan, seorang pria tua bijaksana yang sudah mengabdi pada keluarganya selama puluhan tahun. Pak Hermawan menyambutnya dengan hangat. Mbak Farida, ada apa? Tumben sekali, sapanya ramah. Maaf mengganggu, Pak Hermawan, kata Farida, berusaha setenang mungkin. Saya perlu melihat kembali salinan surat wasiat almarhum ayah saya. Ada beberapa hal yang ingin saya pastikan. Pak Hermawan mengerutkan kening, sedikit terkejut, tapi tidak bertanya lebih jauh. Dia menyuruh stafnya mengambil arsip tebal itu. Mereka duduk di ruangan pribadi. Pak Hermawan membuka dokumen itu. Ini adalah pembagian aset untuk Mbak Farida dan saudara-saudara. Semua sudah beres. Jelasnya, bukan itu, Pak, kata Farida. Saya ingat. Ayah pernah membuat dana perwalian khusus. Untuk Ryan. Mata Pak Hermawan melebar sedikit. Ah, benar. Dana perwalian khusus. Untuk cucu laki-laki pertama. Aset utamanya, seluruh kepemilikan di perusahaan induk. Jantung Farida berdebar. Dia ingat sekarang. Ayahnya sangat menyayangi Ryan. Apa isi klausulnya, Pak? Pak Hermawan membaca dokumen itu dengan teliti. Tertulis di sini bahwa seluruh aset dalam dana perwalian itu akan dikelola oleh wali yang ditunjuk dan baru bisa dicairkan atau dimiliki secara penuh oleh ahli waris, yaitu Tuan Muda Ryan, saat dia mencapai usia 21 tahun. Siapa wali yang ditunjuk? Tanya Farida. Anda, Mbak Farida. Sebagai ibunya. Farida mengangguk. Itu wajar. Lalu, apakah ada klausul lain? Bagaimana jika ahli waris meninggal dunia? Pak Hermawan terdiam sejenak. Dia membalik beberapa halaman. Matanya menyipit. Ya, ini dia. Klausul yang sangat spesifik. Dia berdeham. Tertulis, apabila ahli waris, Ryan bin Imron, meninggal dunia sebelum mencapai usia 21 tahun, maka seluruh aset dalam dana perwalian ini akan dialihkan kepemilikannya secara penuh dan sah kepada. Pak Hermawan berhenti, menatap Farida dengan ragu. Kepada siapa, Pak? Desak Farida. Kepada wali sekundernya. Dan wali sekundernya adalah? Pak Hermawan menelan ludah. Suami Anda, Tuan Imron. Dunia Farida seakan berputar. Semuanya jelas sekarang. Triliunan rupiah. Itulah motifnya. Imron dan Ibu Halimah tidak hanya menginginkan uang bulanan. Mereka menginginkan semuanya. Dengan meninggalnya Ryan, Imron berhak atas seluruh warisan raksasa itu. Ya Tuhan, bisik Farida. Tapi tunggu. Ada yang aneh. Jika Ryan mati, membuat Imron kaya, kenapa Ryan dijaga tetap hidup? Kenapa Imron harus repot-repot mentransfer uang ke Ibu Halimah untuk merawat Ryan di tempat tersembunyi? Kenapa tidak dibunuh saja sekalian? Pertanyaan itu membuat Farida mual. Pak, kata Farida lagi, suaranya gemetar. Apakah Imron sudah mencairkan dana itu? Dia pasti sudah menunjukkan akta kematian Ryan, kan? Pak Hermawan menggeleng.
Justru itu yang aneh, Mbak Farida. Saya memeriksa status dana perwalian ini setiap tahun. Dana ini masih utuh. Tuan Imron tidak pernah datang kepada kami untuk mengklaimnya. Dana ini masih beku, menunggu Tuan Muda Ryan berusia 21 tahun. Farida tertegun. Ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Mereka memalsukan kematian Ryan. Mereka punya motif warisan. Tapi mereka tidak mengambil warisan itu. Dan mereka menjaga Ryan tetap hidup. Kenapa? Saat itulah ponselnya bergetar. Pesan dari Gilang. Farida. Aku dapat info. Tanah itu memang atas nama Halimah. Tapi aku menggali lebih dalam. Perusahaan induk ayahmu, ada klausul di akta perusahaan yang tidak ada di wasiat. Klausul, pembuktian ahli waris. Jika ahli waris meninggal sebelum usia 21, wali sekunder bisa mengklaim. Tapi, Dewan Direksi, yang masih loyal pada ayahmu, punya hak untuk menuntut pembuktian yang tidak dapat disangkal. Mungkin mereka curiga. Farida membaca pesan itu, dan tiba-tiba, potongan teka-teki terakhir jatuh ke tempatnya. Dia mengerti sekarang. Rencana Ibu Halimah jauh lebih licik. Ibu Halimah dan Imron tidak bisa mengklaim warisan itu. Jika mereka menyerahkan akta kematian palsu, dan Dewan Direksi curiga lalu menuntut pembuktian, misalnya, pembongkaran makam, kebohongan mereka akan terbongkar. Kuburan itu kosong. Jadi, mereka terjebak. Mereka tidak bisa membunuh Ryan, karena mereka butuh dia hidup untuk suatu hari nanti, mungkin dipaksa, mencairkan dana itu. Tapi mereka juga tidak bisa membiarkannya hidup bebas, karena Farida akan tahu. Jadi, mereka menciptakan skenario ini. Ryan dibuat mati bagi Farida. Tapi Ryan dijaga tetap hidup di tempat tersembunyi. Ibu Halimah memegang kendali penuh. Dia menyandera Ryan. Dia menggunakan uang Imron dari gajinya untuk membiayai penyekapan itu sambil menunggu. Menunggu apa? Mungkin menunggu Farida benar-benar gila atau meninggal. Atau menunggu sampai mereka menemukan cara untuk memalsukan identitas Ryan di usia 21 tahun. Dan Ryan adalah polis asuransi Ibu Halimah. Dia adalah kartu truf yang dia gunakan untuk mengendalikan Imron, sang wali sekunder. Farida, suara Gilang muncul lagi di telepon. Aku sudah dekat dengan lokasi panti itu. Ini bukan panti. Ini benteng. Dikelilingi tembok tinggi dan penjaga. Tapi aku melihat sesuatu. Ada menara air tua di properti sebelah. Aku akan coba memanjat dan mengambil foto. Farida menutup telepon. Dia menatap Pak Hermawan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Pak Hermawan, katanya, suaranya kini dingin dan penuh tekad. Saya butuh salinan penuh wasiat ini. Dan saya butuh bantuan Anda. Bantuan apa, Mbak Farida? Saya ingin Anda mengatur rapat Dewan Direksi perusahaan ayah. Segera. Farida meninggalkan kantor notaris Pak Hermawan dengan perasaan mual. Dunia yang dia kenal telah hancur berkeping-keping. Kebohongan itu begitu dalam, begitu terstruktur, dan begitu jahat. Triliunan rupiah. Itulah harga nyawa putranya yang dicuri darinya. Rencana Ibu Halimah sangat licik. Dia tidak bisa membunuh Ryan dan mengambil uangnya, karena Dewan Direksi ayahnya yang loyal akan curiga. Jadi, Ibu Halimah menciptakan neraka ini, Farida dibiarkan hidup dalam duka, sementara Ryan dijaga tetap hidup sebagai sandera, sebagai kunci brankas raksasa. Dia masuk ke mobilnya. Tangannya gemetar saat memegang kemudi. Dia harus fokus. Dia menelepon Gilang. Gilang, di mana kamu? Tanya Farida, suaranya serak. Aku sudah di dekat lokasi, panti, itu, jawab Gilang, suaranya berbisik. Farida, tempat ini mengerikan. Ini bukan panti asuhan. Ini benteng. Temboknya tinggi sekali, di atasnya ada kawat berduri. Penjagaannya sangat ketat. Apa kamu bisa melihat sesuatu? Apa kamu melihat Ryan? Desak Farida. Aku memanjat menara air tua di properti sebelah. Aku mengambil beberapa foto. Ada halaman kecil di dalam, dan aku melihat beberapa anak. Tapi, ada satu anak laki-laki yang lebih tua. Remaja. Dia selalu diawasi satu penjaga khusus. Tidak boleh berbaur. Dia duduk sendirian di bawah pohon. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Terlalu jauh. Tapi posturnya. Jantung Farida berdebar. Itu pasti dia. Gilang, kita harus. Tunggu, potong Gilang. Aku harus turun. Ada penjaga yang berpatroli. Aku akan kirim fotonya. Tetap waspada, Farida. Mereka bukan amatir.
Gilang menutup telepon. Farida menatap layar ponselnya, menunggu foto itu. Tapi sebelum foto itu masuk, ponselnya berdering lagi. Nomor baru. Nomor tidak dikenal. Hening. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini pasti. Dia mengangkatnya. Halo? Ibu. Itu dia. Suara Ryan. Kali ini lebih jelas, tapi berbisik penuh kepanikan. Ryan? Ya Allah, Nak, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Ibu akan menjemputmu. Farida menangis, berusaha menahan suaranya agar tidak berteriak. Ibu, aku takut, bisik Ryan. Aku mencuri ponsel penjaga. Dia sedang tidur. Ibu, mereka tahu. Mereka tahu aku menelepon ibu tempo hari. Mereka siapa? Nak, siapa yang bersamamu? Nenek Halimah. Dia datang tadi. Dia marah besar. Dia menamparku, suara Ryan bergetar menahan tangis. Dia bilang aku merusak segalanya. Ibu, apa benar ibu masih hidup? Mereka bilang ibu sudah meninggal dalam kecelakaan. Hati Farida hancur. Ibu masih hidup, sayang. Ibu sehat. Ibu tidak pernah berhenti mencarimu. Nenekmu, dia bohong. Dia jahat. Aku tahu, kata Ryan. Ibu, Nenek Halimah baru saja pergi. Dia bilang aku akan dipindahkan. Malam ini, aku takut, Ibu. Mereka akan membawaku ke tempat yang lebih jauh. Dipindahkan kemana? Ryan? Coba ingat, apa kamu dengar nama tempat? Apa saja? Desak Farida. Aku tidak tahu nama tempat ini. Mereka hanya menyebutnya, fasilitas. Tapi tadi aku dengar nenek bicara di telepon dengan ayah. Dia menyebut nama, Villa Kencana. Ya, itu. Villa Kencana. Dia bilang, siapkan villa itu. Darah Farida serasa membeku. Villa Kencana. Villa tua milik almarhum ayahnya. Villa besar di puncak bukit yang sudah lama kosong dan konon berhantu. Ryan, kamu yakin? Villa Kencana? Iya, Ibu. Aku yakin. Ibu. Tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu dari seberang sana. Suara langkah kaki berat. Dia bangun. Penjaganya bangun. Seru Ryan panik. Ryan, sembunyi. Aku tidak bisa. Dia melihatku. Terdengar suara rebutan. Lepaskan aku. Ibu, tolong. Mereka mau ke Villa Kencana. Villa nama kakek. Lalu terdengar suara pukulan, jeritan tertahan, dan sambungan telepon terputus. Ryan. Farida berteriak panik ke ponsel yang sudah mati. Villa Kencana. Villa nama kakek. Farida langsung mengerti. Villa itu memang dinamai ayahnya. Itu adalah tempatnya. Mereka akan memindahkan Ryan ke sana malam ini. Dia segera menelepon Gilang kembali. Gilang. Ryan menelepon lagi. Mereka memindahkannya malam ini. Ke Villa Kencana. Itu villa keluargaku di utara. Tenang, Farida. Tenang, kata Gilang. Ini bisa jadi jebakan. Ibu Halimah tahu kamu tahu. Dia menamparmu pagi ini. Dia pasti sadar kamu tidak akan diam saja. Dia mungkin sengaja membiarkan Ryan menelepon, agar kamu mendengar nama villa itu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Seru Farida. Kita harus ke sana. Bagaimana jika? Farida sedang mengemudi dengan panik. Dia mengambil jalan pintas yang melewati kompleks perumahannya sendiri. Saat dia berbelok di tikungan dekat rumahnya, matanya menangkap sesuatu. 2 mobil keluar dari gerbang rumahnya bersamaan. Mobil Imron. Dan mobil Ibu Halimah. Gilang, kata Farida, suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan fokus. Mereka baru saja keluar dari rumah. Imron dan Ibu Halimah. Bersama-sama. Ikuti mereka, kata Gilang tegas. Kemana arah mereka? Farida memperlambat laju mobilnya, memberi jarak aman. Dia melihat kedua mobil itu berbelok di persimpangan utama. Mereka ke arah selatan. Ke arah pelabuhan. Hening sejenak. Villa Kencana ada di utara, kata Farida, menyadari implikasinya. Benar dugaanku, kata Gilang. Villa Kencana adalah pengalihan. Mereka sengaja membiarkan Ryan menyebut nama itu, agar kamu pergi ke sana. Lokasi sebenarnya adalah kemana mereka pergi sekarang. Mereka menjebakku, bisik Farida, rasa dingin menjalar di punggungnya. Dengar, Farida. Kita harus berpencar,
kata Gilang cepat. Aku akan tetap ke Villa Kencana. Aku harus memastikan. Mungkin mereka membagi tim. Mungkin ada orang lain di sana. Aku akan periksa. Tidak, Gilang. Itu terlalu berbahaya. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi kamu, Farida, tugasmu lebih penting. Ikuti Imron dan Halimah. Jangan sampai kehilangan jejak mereka. Tapi demi Tuhan, jangan sampai ketahuan. Kirimkan lokasimu terus-menerus padaku. Aku akan menghubungi polisi, meminta mereka bersiaga di kedua lokasi, tapi mereka butuh bukti kuat untuk bergerak. Bukti itu ada padamu, Farida. Temukan Ryan. Rekam semuanya. Baik, kata Farida. Tekadnya mengeras. Dia mematikan lampu depan mobilnya, hanya menyisakan lampu senja, dan mulai membuntuti kedua mobil di depannya. Dia kini menjadi bayangan, menyusuri jalanan malam yang gelap, menuju kemanapun suaminya yang pengkhianat dan ibu mertuanya yang kejam akan membawanya. Sementara Farida membuntuti targetnya, Gilang memacu mobilnya ke arah berlawanan, menuju perbukitan utara. Dia tiba di Villa Kencana 1 jam kemudian. Tempat itu persis seperti yang digambarkan Farida. Sebuah rumah besar peninggalan kolonial yang kuno, berdiri sendirian di puncak bukit, diselimuti kabut tipis. Sunyi. Terlalu sunyi. Gilang adalah seorang profesional. Dia tidak masuk melalui gerbang depan. Dia memarkir mobilnya jauh di jalan setapak, lalu berjalan kaki menembus semak-semak. Dia mengitari perimeter villa. Dia melihat ban mobil baru. Seseorang ada di sini. Dia menemukan sebuah pintu samping di dekat area dapur. Pintu itu sedikit terbuka. Ini adalah jebakan paling klise dalam buku. Gilang tersenyum kecut. Dia mengirim pesan terakhir ke Farida, pasti jebakan. Pintunya terbuka. Aku masuk. Hati-hati di sana. Polisi sedang dalam perjalanan ke lokasimu, tapi mungkin butuh waktu. Dia juga mengaktifkan pelacak darurat untuk tim kepolisian yang sudah dia siagakan. Dia mengeluarkan senter kecil dan senjata pelumpuh yang selalu dibawanya. Dia mendorong pintu itu pelan. Tidak ada suara. Dia masuk. Bagian dalam villa itu gelap gulita dan berbau apek. Perabotan ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti kuburan para hantu. Lantainya berdebu tebal. Tapi, Gilang melihat sesuatu. Jejak sepatu. Masih baru. Jejak itu tidak banyak. Hanya satu set, mengarah ke sebuah pintu di ujung lorong. Pintu menuju ruang bawah tanah. Gilang mengikuti jejak itu. Pintu ruang bawah tanah itu tampak baru. Gemboknya berkilau di cahaya senternya. Ini jelas tempatnya. Ryan, panggil Gilang pelan. Tidak ada jawaban. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main. Dia mengambil alat pembuka kunci daruratnya. Tapi gemboknya terlalu rumit. Dia akhirnya mundur, mengambil ancang-ancang, dan menendang pintu itu sekuat tenaga. Kayu tua itu pecah di sekitar gembok. Pintu terbuka. Ryan, seru Gilang sambil menyorotkan senter ke dalam ruangan gelap di bawah. Ruangan itu kosong. Hampir kosong. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kayu. Di lantai, ada tali-tali yang terpotong. Sepiring nasi yang sudah basi. Dan di atas meja kecil di sudut, ada sebuah tape recorder model lama. Gilang mengernyit. Dia mendekati meja itu. Dia menekan tombol, play. Terdengar suara tangisan anak-anak. Ibu, ibu, tolong. Gelap sekali, ibu. Itu adalah rekaman. Rekaman suara Ryan, mungkin saat dia masih kecil, yang diputar berulang-ulang. Saat Gilang menyadari hal itu, dia mendengar suara berat dari atasnya. Krak. Pintu ruang bawah tanah itu dibanting menutup dari luar. Gilang berlari ke tangga, tapi terlambat. Slang. Suara palang besi tebal yang digeser, mengunci pintu itu dari sisi luar. Dia terperangkap. Halo? Siapa di sana? Teriak Gilang sambil menggedor-gedor pintu. Terdengar tawa berat dari atas. Bukan suara Imron. Ini suara orang lain. Selamat menikmati malammu, detektif. Seru suara itu, mengejek. Bos besar bilang, kamu bisa menemani tikus-tikus di sana. Jangan khawatir soal udara. Tempat itu kedap. Gilang mengumpat. Dia memeriksa ponselnya. Tidak ada sinyal. Dinding beton tebal di ruang bawah tanah itu memblokir semuanya. Dia terjebak. Rencana Ibu Halimah berhasil setengah. Dia telah menyingkirkan satu-satunya bantuan Farida. Di sisi lain kota, Farida sama sekali tidak menyadari bahwa Gilang telah terjebak. Dia hanya tahu bahwa balasan pesan darinya tidak terkirim. Dia kini sendirian. Dia terus mengikuti Imron dan Ibu Halimah.
Mereka berkendara selama hampir 2 jam, menuju kawasan industri pelabuhan yang terbengkalai. Jalanan di sini rusak parah, penuh lubang, dan tidak ada penerangan sama sekali. Hanya cahaya bulan pucat yang menembus awan. Akhirnya, kedua mobil itu berhenti. Mereka berhenti di depan sebuah gudang tua yang sangat besar dan berkarat. Di atas pintunya yang kusam, ada angka 7 yang dicat besar. Farida mematikan mesin mobilnya jauh di belakang, tersembunyi di balik tumpukan kontainer karatan. Dia melihat Imron dan Ibu Halimah keluar dari mobil mereka. Mereka tampak berdebat sebentar. Ibu Halimah terlihat menunjuk-nunjuk ke arah gudang, marah. Imron hanya mengangguk pasrah. Farida menarik napas dalam-dalam. Dia memeriksa ponselnya. Pesannya untuk Gilang masih gagal terkirim. Gilang, jawab, bisiknya panik. Tidak ada jawaban. Dia sadar. Gilang pasti dalam masalah. Dia sendirian. Polisi yang dijanjikan Gilang mungkin tidak tahu lokasi persisnya. Dia tidak bisa menunggu. Ibu Halimah berkata mereka akan memindahkan Ryan malam ini. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia memakai hijabnya lebih rapat, memastikan pakaiannya yang berwarna gelap tidak menarik perhatian. Dia keluar dari mobil. Seperti bayangan, dia berlari dari satu tumpukan peti kemas ke tumpukan lainnya, mendekati gudang nomor 7. Dia menemukan pintu samping kecil yang terbuat dari logam. Dia mencoba gagangnya. Tidak terkunci. Hatinya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berdecit pelan. Dia menyelinap masuk. Di dalam, suasana gelap pekat. Bau oli mesin, karat, dan air laut yang asin menusuk hidungnya. Gudang itu sangat besar, penuh dengan peti-peti kayu raksasa dan mesin-mesin tua yang ditutupi terpal. Lalu dia mendengarnya. Suara-suara. Datang dari sebuah kantor kecil yang dibangun di sudut jauh gudang. Ada cahaya redup yang bocor dari balik tirai jendelanya. Farida menahan napas. Dia bergerak sepelan mungkin, bersembunyi di balik tumpukan kargo, semakin dekat ke kantor itu. Dia harus mendengar. Dia harus tahu. Dia sampai di dinding luar kantor. Tirai jendelanya sedikit terbuka di satu sisi. Dia mengintip. Dan dia melihatnya. Putranya. Ryan. Dia bukan lagi anak 5 tahun dalam ingatannya. Dia adalah seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun. Kurus, tinggi, dengan rambut acak-acakan. Wajahnya pucat, tapi matanya mata itu sama. Mata yang menatapnya dengan penuh cinta dulu. Sekarang mata itu menatap Ibu Halimah dengan kebencian. Anak bodoh, bentak Ibu Halimah, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Kamu pikir kamu bisa menelepon ibumu dan lolos begitu saja? Kamu merusak rencanaku selama 10 tahun. Dia ibuku, teriak Ryan, suaranya pecah namun penuh keberanian. Kamu pembohong. Kamu bilang dia sudah mati dalam kecelakaan. Kamu yang jahat. Plah, Ibu Halimah menamparnya. Bu, sudah, Bu. Imron, yang berdiri di sudut dengan wajah pucat, mencoba melerai. Jangan dipukul. Kita hanya perlu memindahkannya. Cepat. Diam kamu, Imron, bentak Ibu Halimah. Ini semua salahmu. Salah kelemahanmu, dan salah istri gilamu itu. Sekarang dia tahu semuanya. Dia sudah membongkar kuburan kosong itu. Lalu apa rencana kita sekarang, Bu? Tanya Imron, suaranya gemetar. Ibu Halimah tersenyum. Senyum yang membuat darah Farida membeku. Rencananya berjalan lancar. Detektif swasta bodoh itu pasti sudah sampai di Villa Kencana. Dan Farida? Entah dia sudah di sana, atau sedang dalam perjalanan ke sana. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka di villa? Tanya Imron. Villa itu sudah tua, kata Ibu Halimah, nadanya santai. Kebocoran gas sering terjadi. Kecelakaan yang tragis. Sungguh disayangkan. Seorang detektif yang terlalu penasaran, dan seorang wanita depresi yang gila. Kasus ditutup. Farida menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan ngeri. Mereka berencana membunuhnya. Membunuhnya dan Gilang. Adapun Ryan, lanjut Ibu Halimah, menatap cucunya dengan dingin. Kita akan bawa dia ke kapal. Keluar pulau. Kita akan ganti identitasnya. Kita sembunyikan dia sampai dia berumur 21. Lalu, kamu, Imron, akan menemukannya secara ajaib. Dia akan tanda tangan, dan kita akan ambil semua uang itu. Ibu Halimah mengambil tasnya. Dia mengeluarkan sebuah suntikan dan botol kecil. Dia mulai mengisi suntikan itu dengan cairan bening. Bawa dia ke mobil.
Sekarang, perintahnya pada Imron. Imron bergerak ragu-ragu, mulai melepaskan ikatan tali Ryan dari kursi. "Ini untuk apa?" tanya Imron, menunjuk suntikan itu. "Hanya obat penenang," kata Ibu Halimah. "Agar dia tidur nyenyak selama perjalanan." Farida menatap cairan disuntikan itu. Dia tahu itu bukan obat penenang. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dia tahu, dari tatapan mata Ibu Halimah, bahwa jika Ryan sudah tidak berguna, dia akan dibuang. Farida melihat ke sekelilingnya dalam kegelapan. Sebuah pipa besi tergeletak di dekat kakinya. Dia tahu dia tidak bisa menunggu polisi. Dia harus bertindak. Sekarang atau tidak sama sekali. Farida berdiri dalam kegelapan pekat gudang itu. Setiap napasnya terasa menyakitkan. Di balik dinding tipis kantor itu, putranya, yang selama 10 tahun dia kira telah tiada, sedang diancam oleh neneknya sendiri. Rencana pembunuhan Ibu Halimah untuknya dan Gilang bergema di telinganya. Mereka akan dibunuh. Dirancang seperti kecelakaan. Dan Ryan akan dibawa pergi selamanya. Dia tidak bisa menunggu polisi. Dia tidak tahu apakah Gilang berhasil mengirim sinyal. Dia tidak tahu apa-apa, kecuali bahwa di ruangan itu ada anaknya. Mata Farida memindai lantai yang kotor. Sebuah pipa besi kecil tergeletak di antara puing-puing. Dia mengambilnya. Terasa berat dan dingin di tangannya yang gemetar. Dia butuh pengalihan. Dia melihat tumpukan drum minyak kosong di sisi jauh gudang. Dengan sisa tenaga, Farida melempar sebuah baut besar yang dia temukan ke arah drum itu. Klang, klang, tang. Suara logam beradu logam itu memekakan telinga, bergema di seluruh penjuru gudang raksasa yang kosong itu. Di dalam kantor, suara Ibu Halimah langsung berhenti. "Siapa itu?" desisnya. Ryan tersentak. Imron melompat kaget. Mungkin hanya tikus besar." "Bu," kata Imron gugup. "Tikus tidak membunyikan drum, bodoh," bentak Ibu Halimah. Dia menatap Imron dengan tajam. "Pergi. Periksa. Pastikan tidak ada penjaga pelabuhan yang iseng. Cepat." "Tapi, Bu." Imron melirik Ryan dan suntikan di tangan ibunya. "Pergi. Atau aku sendiri yang akan mengurusmu nanti," ancam Ibu Halimah. Ketakutan, Imron mengangguk. Dia membuka pintu kantor pelan-pelan dan melangkah keluar ke dalam kegelapan gudang. "Halo? Siapa di sana?" teriaknya ragu-ragu. Suaranya ditelan oleh keheningan. Ini adalah kesempatan Farida. Sekarang atau tidak sama sekali. Saat Imron berjalan menjauh ke arah drum, Farida berlari dari tempat persembunyiannya. Dia tidak lagi peduli pada kebisingan. Dia berlari ke pintu kantor yang sedikit terbuka itu. Ibu Halimah sedang berdiri membelakangi pintu, menatap Ryan dengan senyum sinis. "Sekarang, tinggal kita berdua, cucu kesayangan. Waktunya tidur. Jangan sentuh anakku." Suara Farida membelah ruangan. Dia mendobrak pintu hingga terbuka lebar, berdiri di ambang pintu, hijabnya sedikit berantakan karena berlari, matanya menyala-nyala karena amarah, dan pipa besi teracung di tangannya. Ibu Halimah membeku. Dia berbalik perlahan. Wajahnya yang sinis berubah menjadi topeng keterkejutan murni. "Farida?" Ryan, yang duduk di kursi dengan wajah penuh air mata, mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Dia melihat wanita di pintu itu. "Ibu? Ibu." Itu adalah pengakuan yang dia butuhkan. Ryan mengenalinya. "Kamu." Ibu Halimah tergagap sejenak, lalu dia tertawa. Tawa kering yang mengerikan. "Bodoh sekali. Kamu benar-benar bodoh, Farida. Aku meremehkanmu. Kupikir kamu sedang dalam perjalanan ke Villa Kencana. Menunggu ajalmu dalam kebocoran gas yang tragis." "Di mana Gilang?" desis Farida, melangkah masuk ke ruangan. Dia menempatkan dirinya di antara Ibu Halimah dan Ryan. "Oh, detektif kecilmu," cemooh Ibu Halimah, mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat suntikan di tangannya. Dia sedang menikmati ruang bawah tanah di villa. Kedap udara. Mungkin dia bisa bertahan 1 atau 2 jam lagi. Tapi kamu datang ke sini sendirian. Menyerahkan nyawamu padaku. "Kenapa, Bu?" tanya Farida, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. "Kenapa kau lakukan ini pada kami? Dia cucumu. Darah dagingmu." "Darah daging?" Ibu Halimah tertawa lagi. "Dia bukan darah dagingku. Dia adalah kunci. Kunci untuk triliunan rupiah milik ayahmu yang sombong itu. Ayahmu yang selalu meremehkan putraku, Imron. Ayahmu yang menganggap kami sampah.
Wajah Ibu Halimah memerah karena kebencian yang terpendam. Ini adalah pengakuannya. Aku yang merencanakan semuanya. 10 tahun lalu, Imron terlalu lemah. Dia mencintaimu, dia memujamu. Dia tidak punya keberanian. Akulah yang harus bertindak. Farida gemetar. Kamu yang membuatnya sakit? Infeksi paru-paru? Ibu Halimah tersenyum. Itu racun tikus dosis rendah yang kucampurkan di susunya selama seminggu. Cukup untuk membuatnya lemas dan pucat. Lalu, suntikan terakhir di rumah sakit. Aku membayar dokter itu mahal. Dokter yang sekarang sudah pensiun, dengan tenang di dasar laut. Farida terhuyung. Dia merasa mual. Ya Allah, wanita ini adalah iblis. Dan pemakaman itu, lanjut Ibu Halimah, jelas menikmati setiap detik pengakuannya. Aku yang menyuruh Imron memasukkan kancing mansetnya ke peti kosong itu. Tanda pengikat. Agar dia tidak akan pernah bisa menyangkal perannya. Agar dia terikat padaku selamanya dalam kejahatan ini. Dan warisan itu. Bisik Farida. Warisan terkutuk itu. Klausul bodoh dewan direksi ayahmu. Mereka curiga? Mereka butuh pembuktian? Aku tidak bisa membunuh anak ini. Jika aku membunuhnya, dan mereka menuntut pembongkaran makam, semuanya akan terbongkar, jelas Ibu Halimah, mondar-mandir seperti predator. Jadi, aku menciptakan rencana yang lebih baik. Jauh lebih baik. Aku mematikan Ryan bagimu. Aku membiarkanmu menangis, hancur, menjadi gila. Sementara aku membesarkannya di fasilitas rahasiaku. Aku memberinya makan. Aku mengatakan padanya ibunya yang jahat sudah mati dalam kecelakaan. Dia adalah sandraku. Polis asuransiku. Aku mengendalikan Imron dengan uang transfer itu, dan aku mengendalikan warisan itu melalui Ryan. Kamu monster, desis Farida. Aku jenius, teriak Ibu Halimah. Rencananya sempurna. Sampai anak bodoh ini mencuri telepon dan menghubungimu. Dia merusak segalanya. Dan sekarang, kamu juga di sini. Di luar, Imron mendengar teriakan itu. Dia mendengar pengakuan ibunya. Tidak. Bisiknya. Dia berlari kembali ke kantor. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat ibunya mengacungkan suntikan itu ke arah Farida. Semuanya sudah berakhir, Farida. Kamu dan Gilang akan mati dalam kecelakaan, terpisah. Dan Imron? Dia akan terlalu takut untuk melawan. Aku akan membawa Ryan pergi. Dan saat dia 21 tahun, uang itu akan menjadi milikku. Imron. Tolong. Jerit Farida, saat melihat suaminya muncul di pintu. Ibu Halimah menoleh. Imron. Bagus. Kau di sini. Pegang dia. Pegang istrimu ini. Dia sudah tahu terlalu banyak. Dia akan menghancurkan kita. Imron berdiri terpaku di ambang pintu. Dia menatap Farida yang putus asa. Dia menatap Ryan yang ketakutan. Dan dia menatap ibunya, yang matanya menyala dengan kegilaan dan keserakahan. Pilih, Imron, perintah Ibu Halimah. Kekayaan yang kujanjikan padamu seumur hidup, atau wanita gila ini dan anak pembawa sial itu. Ibu Halimah tidak menunggu jawaban. Dia tahu putranya lemah. Dia berbalik, tidak lagi mengarah ke Farida. Dia melesat ke arah Ryan. Dia sumber masalahnya. Jika dia tidak ada yang perlu diributkan. Tidak, jerit Farida. Farida melompat, menerjang Ibu Halimah. Pipa besi di tangannya terlepas. Keduanya jatuh ke lantai, bergulat. Suntikan itu terlepas dari genggaman Ibu Halimah, meluncur di lantai yang kotor. Kekacauan meledak di ruangan kecil itu. Farida dan Ibu Halimah berguling di lantai. Farida, didorong oleh adrenalin seorang ibu, berjuang sekuat tenaga. Tapi Ibu Halimah, didorong oleh keserakahan puluhan tahun, melawan balik seperti ular berbisa. Dia menarik hijab Farida, mencakarnya, menggigitnya. Lepaskan aku, wanita sialan. Dia milikku, pekik Ibu Halimah. Ryan, yang talinya sudah dilepas Imron sebelumnya, melompat dari kursi. Dia berlari ke sudut, ketakutan. Ibu, tangisnya. Imron berdiri mematung. Pilihan. Ibunya telah memberinya pilihan. Selama 10 tahun, dia hidup dalam kebohongan ibunya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah cara terbaik. Bahwa Ryan aman. Bahwa Farida akan melupakannya. Tapi melihat Farida bergulat di lantai, mendengar tangisan putranya memanggil nama yang seharusnya sudah mati, sesuatu dalam dirinya retak.
Ayah. Tolong ibu, jeritan Ryan menembus kabut di otaknya. Ayah. Ryan memanggilnya ayah. Imron melihat ibunya. Wanita itu bukan lagi ibunya. Dia adalah monster yang telah meracuni cucunya, menipu istrinya, dan menghancurkan hidupnya sendiri. Dia melihat Ibu Halimah meraih pipa besi yang tadi dijatuhkan Farida. Biar kuakhiri ini semua. Ibu Halimah mengangkat pipa itu tinggi-tinggi, siap menghantamkannya ke kepala Farida yang sedang tersungkur. Cukup, Ibu. Raungan itu keluar dari tenggorokan Imron. Raungan seorang pria yang akhirnya terbangun. Dia menerjang ibunya, menabraknya dari samping. Bam! Ibu Halimah terbanting ke dinding. Pipa besi itu jatuh berdentang ke lantai. Imron. Anak tidak tahu diuntung. Jerit Ibu Halimah, napasnya tersengal. Kau menghancurkan segalanya. Kita bisa kaya. Kaya. Aku tidak peduli lagi dengan uang itu. Teriak Imron balik, air mata mengalir di pipinya. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau menghancurkan keluarga kita. Kau membunuh ibuku yang dulu. Kau. Aku melakukan ini untukmu. Tidak, potong Imron. Kau melakukan ini untuk dirimu sendiri. Saat mereka berdebat, Farida merangkak cepat ke arah Ryan, memeluk putranya erat-erat. Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Ibu di sini. Amarah Ibu Halimah mencapai puncaknya. Rencananya hancur. Putranya telah mengkhianatinya. Dia melihat sekeliling dengan panik. Matanya tertuju pada satu benda. Suntikan itu. Benda itu tergeletak di dekat kaki meja. Dengan kelincahan yang tidak terduga, Ibu Halimah melesat, meraih suntikan itu. Farida, awas, teriak Imron. Ibu Halimah tidak mengincar Imron. Dia tahu siapa yang harus disalahkan atas kegagalannya. Dia berlari ke arah Farida dan Ryan. Jika aku tidak bisa memilikinya, kalian juga tidak. Farida melihat kilatan jarum suntik itu. Dia membalikkan badan, melindungi Ryan dengan tubuhnya, bersiap merasakan tusukan. Tapi tusukan itu tidak pernah datang. Imron telah mencegat ibunya. Dia menangkap pergelangan tangan Ibu Halimah yang memegang suntikan. Keduanya terkunci dalam pergulatan hidup dan mati. Lepaskan, Imron. Lepaskan, jerit Ibu Halimah. Cairan di dalam suntikan itu berguncang. Tidak akan, Bu, ini sudah berakhir. Imron berjuang. Kau lemah. Kau selalu lemah. Kau membiarkan wanita ini mengendalikanmu. Ibu Halimah menggunakan tangan satunya untuk mencakar wajah Imron. Imron meraung kesakitan, tapi cengkeramannya tidak lepas. Dia menatap mata ibunya. Tidak ada cinta di sana. Hanya ada keserakahan yang dingin dan mematikan. Aku mencintaimu, Bu, bisik Imron, suaranya patah. Tapi ini salah. Dengan satu dorongan putus asa yang terakhir, Imron memutar pergelangan tangan ibunya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkan arah jarum suntik itu. Ibu Halimah menjerit. Jeritan itu terpotong oleh desisan napas yang tajam. Keduanya membeku. Tangan mereka masih terkunci. Jarum suntik itu tertancap dalam. Bukan di Imron. Bukan di Farida. Jarum itu tertancap lurus di lengan Ibu Halimah sendiri. Pelungar suntikan itu tertekan habis. Ibu Halimah menatap suntikan yang menancap di lengannya. Dia menatap Imron. Matanya membelalak ngeri. Kau. Imron melepaskan cengkeramannya. Dia mundur selangkah. Ibu Halimah menarik suntikan itu keluar. Dia menatapnya, lalu menatap putranya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara tercekik. Dia mulai gemetar hebat. Tangannya mencengkeram dadanya. Dia terhuyung mundur. Imron. Katanya, matanya memohon. Dia menabrak meja, lalu ambruk ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang hebat selama beberapa detik, lalu diam. Matanya tetap terbuka lebar, menatap langit-langit gudang yang kotor, membeku dalam ekspresi kaget dan pengkhianatan. Hening. Farida memeluk Ryan, yang menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya, gemetar hebat. Imron menatap tubuh ibunya yang tergeletak. Dia baru saja membunuh ibunya. Tidak. Ibunya yang membunuh dirinya sendiri, dengan racun yang dia siapkan untuk orang lain. Lalu, di kejauhan, memecah keheningan malam, terdengar suara. Suara sirine polisi. Banyak sekali. Semakin lama semakin keras. Semakin dekat. Cahaya biru dan merah mulai menembus jendela-jendela kotor gudang, menyapu ruangan kantor yang kacau itu. Imron perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Farida.
Matanya kosong. Tidak ada lagi perjuangan di sana. Hanya ada penerimaan yang hancur. Polisi, bisik Farida. Imron mengangguk. Gilang, dia pasti berhasil. Dia menatap Farida, tatapan terakhir seorang suami pada istrinya. Bawalah Ryan pergi dari sini, Farida. Lewat pintu belakang. Katakan pada polisi semuanya. Semuanya. Imron. Pergi, katanya, lebih tegas. Aku akan menunggu di sini. Aku akan membayar semuanya. Ini semua salahku. Imron berlutut di lantai, di samping tubuh ibunya, dan menundukkan kepalanya, menunggu keadilan datang menjemputnya. Farida menarik Ryan keluar dari kantor kecil itu, memeluknya erat seolah takut dia akan menghilang lagi. Saat itulah pintu gudang utama didobrak. Puluhan polisi berseragam, bersenjata lengkap, menyerbu masuk, meneriakkan perintah. Cahaya senter mereka menyorot ke setiap sudut gelap. Di sana, di kantor, teriak Farida. Polisi langsung mengepung kantor itu. Mereka menemukan Imron yang sedang berlutut pasrah, tangannya terangkat. Mereka juga menemukan Ibu Halimah yang tergeletak tak bergerak di lantai, matanya terbuka menatap kosong. Dia menyuntik dirinya sendiri, kata Imron, suaranya mati. Petugas medis segera masuk. Sementara Imron diborgol, mereka memeriksa Ibu Halimah. Dia masih hidup, seru seorang petugas. Nadinya sangat lemah tapi ada. Siapkan tandu. Keracunan obat dosis tinggi. Seorang polisi senior menghampiri Farida. Ibu Farida, Anda aman. Anak Anda aman? Farida mencengkeram lengan baju polisi itu, napasnya tersengal. Gilang, teman saya, Detektif Gilang. Dia terjebak. Di Villa Kencana. Di ruang bawah tanah. Ibu Halimah bilang tempat itu kedap udara dan ada kebocoran gas. Tolong dia. Polisi itu terkejut. Dia tidak tahu ada lokasi kedua. Dia segera berteriak di radionya, memerintahkan tim terpisah untuk segera meluncur ke Villa Kencana dengan tim penyelamat. Kami akan menemukannya, Bu. Tenang, janjinya. Ryan segera dibawa ke ambulans untuk diperiksa. Farida tidak mau melepaskannya sedetik pun. Dia duduk di samping putranya di belakang ambulans, memegangi tangannya, menelusuri wajah remaja yang asing namun sangat dia kenali itu. Ibu benar-benar ibu, bisik Ryan, seolah masih tidak percaya. Dia menyentuh hijab Farida, lalu menyentuh pipi ibunya. Iya, sayang. Ini ibu, Farida terisak. Air mata yang dia tahan selama 10 tahun akhirnya tumpah ruah. Ini bukan lagi air mata duka, tapi air mata kelegaan yang menyakitkan. Mereka berdua menangis dalam pelukan yang canggung namun sangat erat. 10 tahun telah hilang. Mereka adalah ibu dan anak, namun juga dua orang asing yang harus belajar mengenal kembali. Ada begitu banyak pertanyaan, begitu banyak luka, namun untuk saat itu, yang penting hanyalah mereka bersama. Mereka tiba di rumah sakit. Ryan diperiksa secara menyeluruh. Dia kekurangan gizi, sedikit dehidrasi, dan penuh memar, tapi secara keseluruhan dia sehat. Farida duduk di samping tempat tidurnya, tidak melepaskan genggamannya. 1 jam kemudian, ponsel Farida berdering. Nomor Gilang. Jantungnya serasa copot. Farida? Suara itu serak dan lemah, tapi itu suara Gilang. Gilang? Ya Allah. Kamu selamat, seru Farida, lega luar biasa. Hampir saja, kata Gilang. Timmu datang tepat waktu. Aku sudah hampir pingsan. Bau gasnya kuat sekali. Jebakan itu nyata. Dindingnya tebal, sinyal mati total. Wanita tua itu benar-benar iblis. Dia di rumah sakit ini juga, kata Farida pelan. Bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu. Aku akan mencari tahu, kata Farida. Farida meminta seorang perawat menunjukkan di mana Ibu Halimah dirawat. Dia dijaga oleh 2 polisi di luar pintu unit perawatan intensif. Seorang dokter keluar. Anda keluarganya? Tanya dokter itu. Saya menantunya, jawab Farida. Dokter itu menghela napas panjang. Kondisinya sangat kritis. Dia menyuntikkan campuran obat penenang dalam dosis yang sangat tinggi. Itu menyebabkan stroke masif di batang otaknya. Apa dia akan? Dia akan hidup, kata dokter itu. Secara teknis. Tapi, dokter itu ragu sejenak. Batang otaknya rusak parah. Seluruh fungsi motoriknya lumpuh total. Dari kelopak mata sampai ujung kaki. Dia tidak akan pernah bisa bergerak lagi. Dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Farida tertegun.
Tapi otaknya, itu bagian terburuknya, kata dokter itu dengan nada prihatin. Fungsi kognitifnya tampaknya utuh. Hasil pemindaian menunjukkan otaknya aktif. Dia bisa melihat. Dia bisa mendengar. Dia bisa berpikir. Dia sadar sepenuhnya. Farida terhuyung mundur. Dia teringat rencana Ibu Halimah yang ingin memenjarakan Gilang di ruang kedap udara. Dia teringat bagaimana Ibu Halimah memenjarakan Ryan selama 10 tahun. Keadilan karma. Ibu Halimah, wanita yang mengendalikan semua orang, yang merampas kebebasan cucunya, kini akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan. Terpenjara di dalam tubuhnya sendiri. Lumpuh total, namun sadar sepenuhnya. Sebuah hukuman yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Di bagian lain rumah sakit, di ruang interogasi darurat, Imron menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Dia menangis saat menceritakan bagaimana ibunya pertama kali meracuni Ryan. Bagaimana ibunya mengancolamnya. Bagaimana dia memalsukan akta kematian. Rencana warisan. Penipuan panti asuhan. Semuanya. Dia mengaku bersalah atas perannya dalam penculikan, penipuan, dan konspirasi. Kelemahannya telah menghancurkan segalanya, dan dia siap menerima hukumannya. Ponsel Farida berdering lagi. Kali ini dari Pak Hermawan, sang notaris. Farida. Saya dengar beritanya di televisi. Ya Tuhan. Kamu dan Ryan selamat. Ya, Pak. Kami selamat, kata Farida, suaranya lelah tapi kuat. Rapat Dewan Direksi sudah saya siapkan. Mereka semua terkejut. Mereka siap mendukungmu penuh. Dengan pengakuan Imron dan bukti fisik, panti asuhan, itu, kita bisa membatalkan semua hak wali Imron dan mengamankan warisan Ryan sepenuhnya. Farida menatap Ryan, yang akhirnya tertidur pulas di ranjang rumah sakit, tangan mereka masih bertautan. Perang telah dimenangkan. Tapi pertempuran untuk membangun kembali hidup mereka baru saja dimulai. 1 tahun berlalu. Kehidupan Farida dan Ryan telah berubah total. Rumah mewah yang penuh kenangan pahit itu telah dijual. Mereka kini tinggal di rumah yang lebih kecil namun jauh lebih hangat di dekat pantai. Farida sengaja memilih tempat itu, agar setiap pagi Ryan bisa melihat cakrawala yang luas, simbol kebebasan baru mereka. Belajar menjadi ibu bagi seorang remaja berusia 16 tahun yang telah hilang, selama 10 tahun tidaklah mudah. Ada banyak kecanggungan. Ada banyak malam di mana Ryan terbangun karena mimpi buruk. Ada banyak keheningan di meja makan. Ryan harus belajar tentang dunia luar, tentang teknologi, tentang cara bersosialisasi. Dia menjalani terapi intensif untuk mengatasi trauma psikologis, karena dibohongi bahwa ibunya telah meninggal. Tapi Farida tidak pernah menyerah. Dia belajar memasak makanan kesukaan Ryan yang baru. Dia menemaninya berjalan-jalan di pantai, perlahan-lahan mengisi kekosongan 10 tahun dengan percakapan-percakapan kecil. Hijabnya, yang dulu menjadi saksi bisu dukanya, kini menjadi simbol keteguhan hatinya. Iman jugalah yang membuatnya terus berdoa, dan akhirnya menemukan putranya. Secara hukum, semuanya telah selesai. Pengakuan Imron membuat persidangan berjalan cepat. Dia dinyatakan bersalah atas penculikan, penipuan besar-besaran, dan persekongkolan kejahatan. Namun, tindakannya di saat-saat terakhir, melindungi Farida dan Ryan dari ibunya sendiri, menjadi pertimbangan yang meringankan. Dia tidak dihukum mati, melainkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Farida dan Ryan mengunjunginya 1 kali di penjara. Itu adalah pertemuan yang menyakitkan. Imron, kini dengan seragam tahanan, tampak jauh lebih tua. Dia menangis terseduh-seduh di balik kaca pembatas. Dia meminta maaf kepada Farida. Dia meminta maaf kepada Ryan. Ryan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap pria yang adalah ayahnya, namun juga penculiknya. Farida meletakkan tangannya di bahu Ryan. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan 10 tahun yang hilang. Tapi melihat kehancuran Imron, Farida tahu pria itu telah menemukan penjaranya sendiri jauh sebelum hakim mengetuk palu. Adapun warisan triliunan rupiah itu, semuanya aman. Dengan kesaksian Pak Hermawan dan dukungan penuh Dewan Direksi, hak perwalian Imron dicabut total. Farida ditunjuk sebagai wali tunggal yang sah atas seluruh aset Ryan sampai putranya dewasa. Namun, nasib yang paling memuaskan bagi mereka yang tersakiti adalah nasib Ibu Halimah. Keadilan karma telah bekerja dengan cara yang paling brutal. Dia tidak meninggal. Dia dipindahkan dari rumah sakit swasta yang mahal ke sebuah panti jompo sederhana yang dikelola pemerintah. Seluruh aset pribadinya, yang dia kumpulkan dari hasil memeras Imron, disita oleh negara untuk membayar kerugian dan biaya operasional, fasilitas palsu yang dia jalankan.
Ibu Halimah menghabiskan hari-harinya terbaring di ranjang. Lumpuh total. Locked-in syndrome. Dia sadar sepenuhnya. Dia bisa mendengar perawat yang menggosipkan kejahatannya. Dia bisa melihat televisi yang menayangkan berita tentang yayasan baru yang didirikan Farida. Dia bisa merasakan gatal, tapi tidak bisa menggaruk. Dia bisa merasa lapar, tapi hanya bisa makan melalui selang. Dia terpenjara dalam tubuhnya sendiri, otaknya yang licik terus berputar tanpa bisa memerintah satu otot pun untuk bergerak. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, dia menjalani neraka yang dia ciptakan untuk orang lain. Gilang telah pulih sepenuhnya. Dia menjadi sahabat terdekat keluarga. Dia sering datang untuk makan malam, mengajari Ryan bermain catur, dan menjadi sosok paman yang tidak pernah dimiliki Ryan. Dengan kekayaan yang kini mereka kelola, Farida tidak tinggal diam. Dia mendirikan sebuah yayasan. Namanya, Yayasan Bintang Harapan, mengambil kembali nama palsu yang digunakan Ibu Halimah dan memberinya arti yang sesungguhnya. Yayasan itu berfokus membantu orang tua mencari anak-anak yang hilang dan memberikan bantuan hukum gratis bagi korban penipuan dalam keluarga. Farida menggunakan rasa sakitnya untuk memberi kekuatan bagi orang lain. Adegan terakhir adalah di pantai, saat matahari terbenam. Langit berwarna jingga keemasan. Farida dan Ryan berjalan menyusuri bibir pantai, tawa mereka terdengar bercampur dengan deru ombak. Ryan, yang dulu kurus dan ketakutan, kini terlihat lebih sehat dan percaya diri. Dia baru saja menceritakan lelucon dari sekolah barunya. Ponsel Farida bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Gilang. Laporan terakhir. Pihak panti jompo baru saja mengabari. Ibu Halimah tidak punya aset sepeser pun lagi. Seluruh biayanya kini ditanggung penuh oleh negara. Dia resmi jadi orang miskin. Selamat menikmati matahari terbenam. Farida membaca pesan itu. Dia tersenyum. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum kelegaan. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Dia tidak membalas pesan itu. Dia memasukkan ponselnya ke dalam saku. Ibu, ayo kejar aku, teriak Ryan, berlari kecil ke arah air. Farida tertawa. Dia mengangkat sedikit gamisnya, dan berlari mengejar putranya di bawah langit senja. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun, Farida merasa benar-benar hidup. Rasa 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 benar-benar